Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung telah meresmikan membuka taman dan menambah jam operasional taman menjadi 24 jam. Bukannya mengirim anak-anak nakal ke barak militer, ini malah memfasilitasi anak-anak nakal itu untuk berkumpul di malam hari dan membuat anak-anak tersebut tidurnya tidak teratur ya. Dimana kita tahu Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer supaya anak-anak tersebut memiliki pola hidup disiplin dan juga karakternya dirubah supaya menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga akan menerapkan jam malam sehingga pergerakan anak-anak muda ini yang nongkrong-nongkrong ini bisa dibatasi dan juga bisa dikendalikan. Namun ini malah sebaliknya dengan kebijakan Pak Pramono Anung di mana ia menambah jumlah taman dan juga menambah jam operasional taman. Tapi saya mengapresiasi kebijakan Pak Pramono sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam mengupayakan langkah untuk mencegah aksi tawuran ataupun untuk memfasilitasi anak-anak nakal yang mungkin kreatif. Ya, saya apresiasi itu ya. Nah, sobat semuanya, bagaimana nih tanggapan netizen ataupun sebagian warga Jakarta mengenai peresmian ataupun pembukaan taman dan juga durasi taman tersebut dibuka menjadi 24 jam? Kita simak sama-sama penilaian dari netizen dan juga dari warga Jakarta. Gerakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya, dari sini kita bisa melihat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya. Terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Aduh, kebijakan model apa lagi nih Pak Pram? Anda yakin dengan membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam itu kenakalan anak-anak, kenakalan remaja itu akan terselesaikan? Apa hubungannya coba? Kenakalan anak-anak dengan kebijakan yang Anda buat membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam. Saya rasa ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak. Justru ini fasilitas buat anak-anak justru makin ya tidurnya malam hari, berkumpul malam hari. Yang terjadi apa? Malah akan terjadi banyak kerusuhan, kejahatan di Jakarta. Ingat ya, Jakarta itu bukan kota kecil. Berbagai macam kejahatan ada di Jakarta. Hati-hati Pak Pram, Anda salah langkah tuh. Nah sobat Intonasi, itu dia tadi ya respon berbagai tanggapan dari netizen dan juga dari sebagian warga Jakarta ya. Ini kebanyakan apakah efektif seperti ini ya dengan membuka fasilitas taman 24 jam. Karena kan itu tentu saja si anak-anak muda ini akan hobi nongkrong gitu loh. Gak mau pulang ke rumah. Jadi waktu tidurnya terganggu dan juga tidak teratur. Bayangkan saja anak-anak muda ini kan apalagi tamannya bagus, bersih kan nyaman nongkrongnya, lupa waktu gitu kan. Pulang jam 4 subuh, nanti ketika masuk sekolah ataupun membuka hari yang baru, kacau pikirannya karena kurang tidur. Nah ini di saat yang lain mencoba menerapkan jam malam di kota-kotanya, di wilayah-wilayahnya, ini kok Jakarta, Provinsi Jakarta malah memfasilitasi supaya anak-anak ini nongkrong. Ini konyol ini ya. Setelah kemarin katanya untuk mengurangi aksi tawuran mengeluarkan program Manggarai Bersolawat, itu kan kemudian membuka ataupun menambah jam operasional perpustakaan. Namanya anak-anak nakal. Namanya anak-anak yang suka terlibat geng motor. Namanya anak-anak yang suka tawuran.
Apakah mau mereka ngedekul gitu kalau bahasa ngedekul baca buku di perpustakaan? Apalagi bacanya nggak diarahkan gitu kan. Dan kemudian ini lagi kebijakan terbaru, program terbaru ini dengan memfasilitasi taman. Ya memang bagus, saya apresiasi kan, membuka lapangan terbuka hijau gitu kan, ya bagus gitu kan, banyak taman, banyak pohon, bagus. Tetapi kok jam operasional malah 24 jam. Ini kan karena biasanya ya yang saya tahu itu anak muda jika nongkrong berkumpul, nah itu biasanya berujungnya itu pada hal-hal, mereka itu melakukan hal-hal negatif, tawuran lah gitu kan, aksi balap liar lah, ini itulah. Dan juga selain itu banyak juga dari kalangan anak muda itu yang nongkrong di taman itu malah mereka berbuat yang tidak senonoh. Jadi taman itu digunakan sebagai tempat untuk melakukan, ya bisa dikatakan kemaksiatan lah ya, walaupun tidak semua, tetapi yang saya tahu, yang saya lihat faktanya seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Taman itu digunakan ya selain untuk nongkrong anak motor digunakan juga untuk tempat maksiat ya. Jadi ini tolong dikaji lagi, ini lagi lah untuk membuka taman 24 jam. Kalau untuk penambahan taman ya bagus, semakin banyak ruang terbuka hijau ya semakin bagus gitu kan, semakin banyak pohon, semakin banyak taman ya bagus. Cuman jamnya ini tolong loh, ini kok malah 24 jam. Kalau biasanya kan kemarin sampai sore palingnya, sampai jam 8 jam 7 lah. Sekarang kok malah 24 jam. Itu makin susah kontrolnya. Karena mereka asik di taman bermain, apalagi kan tamannya itu difasilitasi wifi. Waduh, itu udah semakin tidak terkendali lagi. Jadi menurut saya Pak Pramono jangan gengsi juga mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena kalau untuk demi kebaikan mah ya boleh-boleh saja kok, tinggal ikutin, nggak usah gengsi-gengsi lah ya. Karena Kang Deddy Mulyadi juga banyak yang mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi ini, terutama dari masyarakat ya, yang mengirimkan anak-anak dalam kategori nakal ini ke barak militer. Ini dari masyarakat ini banyak yang mendukung, banyak yang setuju. Malahan dari warga Jakarta pun, dari luar Jakarta, dari luar Pulau Jawa pun banyak yang ingin mengirimkan anak-anaknya dididik di barak militer gitu kan. Ini rakyat setuju, tetapi memang yang tidak setuju para elitnya. Namun ini kebijakan Pak Pramono malah kebalik. Yang tidak setuju para warganya, para elitnya diam saja gitu kan. Kalau kebijakan Kang Deddy Mulyadi digempur terus sama elit-elit. Yang memang elit-elit tersebut biasanya cuma ngomong-ngomong doang kan, tanpa tahu kondisi anak, tanpa tahu mentalitas anak gitu kan. Tentu saja kita harus bisa membedakan antara wajib militer dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena anak-anak yang kategori nakal ini di barak militer itu tidak tidak dilatih perang-perangan, tidak dilatih bela diri, tidak. Itu kan itu hanya latihan biasa saja seperti fisik, olahraga, main bola, itu kan hal yang biasa. Di sekolah pun dilakukan kan. Hanya seperti itu, baris berbaris, itu kan hal yang biasa. Jadi ini harus bisa membedakan. Jadi anak-anak yang dalam kategori nakal ini, yang di sekolahnya nakal, bandel ataupun sering melawan orang tua, disekolahkan di wilayah di barak militer gitu kan, hanya meminjam tempat gitu kan. Tentu saja tidak ada pelatihan tembak-tembakan perang-perangan, tidak ada. Kita harus bisa membedakan ya. Nah, Sobat Intonasi bagaimana nih ya? Menurut Sobat Intonasi terkait program yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tadi juga sudah diumumkan ya oleh gubernurnya Pak Pramono Anung. Beliau mengatakan menambah jumlah taman dan juga menambah jam operasional taman menjadi 24 jam. Sehingga anak-anak muda ada juga tua ataupun bapak-bapak, tetapi kebanyakan taman itu mayoritas diisi ataupun ditongkrongin oleh anak-anak muda. Bagaimana nih menurut Sobat Intonasi? Apakah akan efektif ya dengan membuka taman 24 jam? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.